Oke, melanjutkan tahap kedua dalam tugas besar struktur beton, yaitu perhitungan balok. Langkah pertama, kita membuka etaps dan membuka file strukturnya, lalu kita define section properties frame section. Di sini terdapat bahwa balok saya memiliki ukuran 15 kali 30. Setelah itu saya akan menambahkan balok X 3 meter sesuai dengan soal dan balok Y 5 meter menggunakan eh, ini dia, add property of properties. Setelah itu kita close, lalu kita akan mulai melakukan analisis tes. Kita runkan. Setelah analisis tesnya selesai, kita ketikkan Ctrl plus T, kita tambah di join output, maksud saya elemen output, area output, dan kita on kan. Setelah itu kita pilih OK. Tunggu sebentar, lama dia. Sepertinya ada kesalahan, kita ulang Ctrl T, kita pilih select load cases, kita select all, kita OK kan, select combos, select all, OK, modify, sudah kita lalu kita OK kan kembali. Nah, sepertinya ada kesalahan, namun saya sudah melakukannya dan kita akan mengekspor file tersebut ke dalam bentuk Excel. Setelah itu kita simpan kembali etaps kita dan kita close. Kita masuk dalam Excel hasil dari perhitungan etaps tersebut. Di sini ada beberapa. Oke, setelah kita masuk ke data eksportan etaps, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita ke data, lalu kita aktifkan filter untuk menampilkan bagian-bagian ini. Lalu kita masuk ke bagian output case dan kita uncentang selain dari LRFD. Lalu kita OK-kan. Setelah itu kita akan masuk ke bagian station. Lalu kita akan mengingat batas atas dan bawah. Lalu kita klik sini dan number filter dan kita pilih between. Lalu kita akan melakukan pembatasan sesuai dengan data yang tertera. Begitu pula untuk bagian-bagian lainnya. Setelah itu, oke, selanjutnya saya akan mencontohkan cara pemindahan file atau pengkopian yang langkah selanjutnya akan saya potong saja untuk mengurangi durasi. Yang pertama, kita cek di sini di selentor di bagian MU tumpuan yang negatif. Pertama-tama kita akan membuka book 1 yang merupakan hasil eksportan, lalu kita klik pada tanda panah dan kita pilih small to large. Setelah itu kita klik dan tinggal kita kopikan Ctrl C, masuk, klik kanan dan pilih yang paste formula.
Setelah itu kita enterkan dan bisa dilihat hasilnya sama. Begitu pula untuk perhitungan langkah-langkah selanjutnya. Keterangan yang akan kita masukkan ke dalam perhitungan kita. Pertama kita masuk ke sheet balok dan kita sesuaikan X saya 3, Y saya 5, dan H saya 3,5. Setelah kita masuk di desain lentur, kita masukkan data-data yang tertera dalam sini, kita pindahkan semua ke sini. Setelah itu kita akan masuk ke dalam perhitungan desain lentur. Untuk perhitungan desain lentur ini, panjang balok akan kita sesuaikan dan lebar balok sesuai dengan lebar kita sebelumnya, 15 kali 30. Setelah itu kita akan melakukan sedikit perhitungan yang dimana hasil dari perhitungan terus harus mendapatkan oke pada nilai tersebut. Saya akan sedikit memberikan contoh. Jika sebelumnya jumlah tulangan negatif tumpuan N saya 1, 2, maka akan saya ganti menjadi 5 misalnya. Dia akan menjadi tidak dan seluruhnya akan terganti. Maka itu kita akan kembali ke angka 2. Kita enter dan kita cek kembali apakah sudah sesuai dengan data book 1 kita dan apakah semua oke, tidaknya sudah oke. Jika semuanya sudah aman, kita pindah ke sheet desain geser. Di sini pun terdapat hal yang sama. Karena seperti yang kita tahu, ini sudah terlink dengan sheet sebelumnya. Maka akan kita cek ke dalam, maksud saya ke bawah, untuk memastikan apakah ada oke dan tidak. Khusus untuk desain geser dan desain torsi, sesuai tutorial yang telah saya pelajari, untuk beberapa bagian itu harus ditidakkan. Setelah kita sudah memastikan desain geser sudah aman, kita pindah ke sheet desain torsi. Di sheet desain torsi ini kita akan memastikan lagi apakah semua angkanya sudah sesuai dengan angka-angka yang tertera. Lalu kita akan masuk ke dalam pengecekan kebutuhan tulangan torsi. Dan ini sama, kita tidak bisa menggunakan dia karena itu akan membuat perhitungan kita rusak. Setelah itu kita scroll ke bawah untuk memastikan semuanya sudah oke. Dan langkah terakhir dalam Excel ini adalah melihat kesimpulan untuk memastikan bahwa semua syarat-syarat dan kapasitas ini sudah oke. Setelah itu kita mungkin bisa lanjut ke tahap ketiga.